Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga untuk pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu, kami boleh ada saat ini. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda pilihan di pemilu telah menimbulkan banyak masalah karena sikap yang tidak bijaksana. Ada suami istri yang bercerai karena berbeda pilihan. Pada tahun 2013 tercatat ada 2094 perceraian yang disebabkan karena perbedaan pilihan di pemilu. Selain itu, ada pegawai yang dipecat karena pilihannya yang berbeda dengan pimpinan perusahaan. Bahkan lebih daripada itu, ada orang yang membunuh temannya sendiri hanya gara-gara perbedaan pilihan presiden. Hal seperti ini sangat disayangkan karena banyak orang yang memiliki fanatisme yang sempit dan melupakan kasih sebagai yang utama dalam kehidupan. Tidak sedikit orang yang begitu membela capres pilihannya, padahal sang capres saja tidak mengenal satu persatu orang-orang yang mati-matian memilihnya. Jangan biarkan perbedaan pilihan di pemilu membuat kasih kita terhadap sesama lenyap. Jangan sampai keluarga terpecah. Jangan sampai gereja terbagi 3 atau komunitas rohani kita jadi bubar karena perbedaan pilihan. Bersikaplah bijaksana dalam menghadapi pemilu ini. Berbeda pilihan boleh saja, tapi jangan sampai membuat kita bermusuhan dan terpecah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 ini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang-orang yang beriman harus saling mengasihi. Ini adalah sebuah perintah utama yang setara dengan perintah untuk mengasihi Tuhan. Alasan mengapa kita orang-orang beriman harus saling mengasihi tidak lain adalah karena kasih itu berasal dari Allah. Dan tanda bahwa kita mengenal Allah adalah mengasihi sesama. Jadi kalau kita mengaku mengenal Tuhan Yesus tapi tidak mengasihi sesama kita dalam keseharian, maka itu adalah suatu pengakuan yang tidak ada buktinya. Setiap orang yang benar-benar mengasihi Tuhan telah dilahirkan dari Tuhan, dilahirkan kembali dan mengenal Tuhan. Orang yang disebut dilahirkan dari Allah adalah orang yang percaya kepada Kristus, karena iman kepadanya membuat kita dibaharui dan dijadikan sebagai anak-anak Allah yang hidup. Hasil dari iman kepada Kristus membuat kita dibenarkan dan memiliki hubungan yang dekat dengannya, sehingga kita mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 14 Februari 2024 nanti akan menjadi momen pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, serta memilih anggota-anggota lembaga legislatif di pusat dan daerah. Menghadapi pemilu ini, siapakah yang akan kita pilih? Apapun pilihan saudara, pilihlah untuk mengasihi keluarga dan mengasihi sesama kita di atas pilihan dalam pemilu.
Jangan biarkan pilihan dalam pemilu membuat kita melupakan dan membenci keluarga, sahabat, dan sesama. Mari hadapi pemilu dengan sikap bijaksana. Sadari bahwa Tuhan berdaulat di atas segalanya, dan setiap pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Jadi jangan bersikap emosional, jangan marah, apalagi bermusuhan karena berbeda pilihan. Tapi mari saling mengasihi satu sama lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar dan mengingatkan kami untuk saling mengasihi. Meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam pilihan kami di pemilu, atau ada hal-hal lain di kehidupan kami yang berbeda, tapi kami sadari Tuhan mengajar kami untuk saling mengasihi. Dalam rumah tangga, istri dan suami ada saja perbedaan, tapi perbedaan itu bukan untuk menjadi permusuhan, perpecahan, tapi menjadikan kami satu di dalam kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi satu sama lain, mengasihi dalam keluarga, mengasihi sesama kami, dalam komunitas, dalam gereja, dalam lingkungan masyarakat. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, dan lenyapkanlah segala kebencian dari hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah mengajar kami, membentuk kami menjadi pribadi yang sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan permohonan doa yang ada, agar Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan menyatakan kuasa mujizat yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah dengan kasih dan kuasa-Mu. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu ya Tuhan Yesus dan percaya kepada-Mu, serta terima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.